Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi sosiologi kelas 10 bab 4, yaitu metode penelitian sosial. Metode penelitian sosial merupakan cara sistematis untuk mengkaji fenomena sosial. Fenomena sosial dapat dijelaskan secara ilmiah apabila proses penyelidikannya dilakukan melalui penerapan metode penelitian sosial. Sebelum beranjak lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu arti dari penelitian. Apa itu penelitian? Mari kita bahas. Menurut Surjono Sukanto, mengatakan penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi hasrat manusia untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang dihadapinya. Sedangkan menurut Sutrisno Hadi, mengatakan penelitian sebagai usaha menemukan atau mengembangkan dan menguji kebenarannya suatu pengetahuan dengan cara menerapkan metode ilmiah. Sedangkan menurut Saifuddin Anwar berpendapat bahwa penelitian merupakan usaha ilmiah dengan tujuan untuk menjawab masalah-masalah penelitian, sehingga penelitian tidak dapat dilakukan tanpa adanya masalah dan tujuan. Dari beberapa definisi yang dipaparkan di atas, bisa ditangkap beberapa fase kunci yang menggambarkan apa itu penelitian, seperti penerapan metode ilmiah, proses penyelidikan, upaya memperoleh fakta yang objektif, upaya memecahkan masalah, dan usaha sistematis dalam penyelidikan. Apa saja jenis dari metode ilmiah dalam penelitian sosial? Kita dapat memahami metode ilmiah dalam ilmu sosial berdasarkan jenisnya. Setidaknya ada dua jenis metode penelitian sosial berdasarkan pendekatannya, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan antara metode penelitian sosial kuantitatif dan kualitatif dapat diidentifikasi melalui perlakuannya terhadap data, proses pengumpulan data, dan varian atau jenis-jenisnya. Metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian sosial kuantitatif menggunakan data numerik atau dalam bentuk angka. Sekalipun menggunakan wawancara terbuka, metode kuantitatif mengubah narasi ke dalam angka melalui proses kuantifikasi atau coding. Proses dalam penelitian kuantitatif dimulai dengan pembuatan variabel, misal penelitian tentang pengaruh pendapatan bulanan keluarga terhadap tingkat pendidikan anak. Pendapatan bulanan keluarga merupakan variabel, begitu pula tingkat pendidikan anak. Kedua variabel tersebut dimaksudkan atau diasumsikan berhubungan dalam bentuk hipotesis. Sebagai contoh, hipotesis yang dimiliki peneliti adalah semakin tinggi pendapatan bulanan keluarga, semakin tinggi pula tingkat pendidikan anak. Sampai di sini, maka peneliti selain membuat variabel juga menyusun hipotesis. Dalam proses pengumpulan data, metode penelitian kuantitatif menggunakan instrumen di luar diri peneliti, seperti kuesioner, formulir survei, alat polling, dan sebagainya yang sudah disusun rapi sebelum turun ke lapangan. Selama proses pengumpulan data, peneliti fokus pada isi instrumen penelitian yang telah disusun. Artinya, tidak perlu atau sedikit sekali memerlukan unsur subjektifnya. Data yang diisi dalam instrumen penelitian merupakan data objektif. Peneliti menggunakan metode kuantitatif menonjolkan unsur objektivitas. Responden mengisi formulir atau kuesioner yang disebarkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Beberapa contoh metode penelitian kuantitatif yang banyak digunakan misalnya peneliti survei, peneliti longitudinal, peneliti cross-seksional. Metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif menggunakan data naratif atau kata-kata. Narasi yang diperoleh selama proses pengumpulan data diinterpretasi oleh peneliti. Kendati pun demikian, proses pengolahan data juga bisa dilakukan melalui coding. Namun, bukan dalam rangka menilai, melainkan melihat pola jawaban informan. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif dimulai dengan meninggalkan asumsi-asumsi teoritis, meskipun ada pula penelitian kualitatif yang berangkat dari asumsi teoritis. Salah satu perbedaan yang jelas adalah peneliti kualitatif tidak memerlukan hipotesis dalam rancangan penelitian. Sebagai contoh, penelitian tentang perkembangan budaya pop di Indonesia, peneliti tidak perlu menuliskan dalam proposalnya sebuah hipotesis, misal, internet telah menjadi media utama pembentukan selera anak muda terhadap budaya pop kekinian. Asumsi demikian boleh saja ada dalam pikiran peneliti, namun tidak dalam proposal.
Dalam proses pengumpulan data, metode yang jamak digunakan adalah observasi dan wawancara. Konten analisis media juga bisa digunakan dalam penelitian analisis wawancara. Melalui observasi dan wawancara, peneliti mengumpulkan data naratif berupa koleksi cerita yang diberikan oleh informan dan kondisi di lapangan. Dalam proses pengumpulan data, unsur subjektif memainkan peranan penting karena peneliti menginterpretasi cerita yang diperoleh ketika pengumpulan data. Penelitian kualitatif bisa menggunakan panduan wawancara bukan harian atau apapun yang bisa digunakan untuk mencatat narasi yang ada di lapangan sebagai instrumen penelitian. Satu lagi instrumen yang dimiliki oleh peneliti kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti merangkap sebagai instrumen data naratif yang dikumpulkan akan diinterpretasikan oleh peneliti itu sendiri. Beberapa macam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, misalnya studi kasus, etnografi, ataupun fenomenologi. Dari uraian di atas dapat dipaparkan perbedaan antara metode keduanya. Pertama, perbedaan dari kuantitatif. Yang pertama adanya data numerik, kedua mengutamakan objektivitas, ketiga diawali dengan hipotesis, keempat subjek peneliti disebut dengan responden, kelima peneliti bukan sebagai instrumen, dan terakhir instrumen disebut dengan kuesioner. Sedangkan kualitatif, yang pertama itu data naratif, yang kedua mementingkan subjektivitas, yang ketiga tidak memerlukan hipotesis, yang keempat subjek penelitian disebut dengan informan, yang kelima peneliti sebagai instrumen, dan terakhir instrumen disebut panduan wawancara. Perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang sifatnya umum. Perlu dicatat bahwa perbedaan yang ada lebih tepat dilihat sebagai kecenderungan. Misal, pada peneliti kualitatif, data numerik juga bisa digunakan, namun hanya sebagai dukungan. Kecenderungan penelitian kualitatif adalah penggunaan data naratif. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.